Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Roy. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal UTBK SBMPTN. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tipe kemampuan kuantitatif. Bersama saya sendiri, soal-soal yang kita bahas adalah nanti berhubungan dengan akar sekawan, kemudian logaritma yang dihubungkan dengan tahun sekarang, dan yang terakhir adalah matriks. Langsung saja kita akan bahas nomor 1. Diketahui 1 per 1 plus akar 2 plus akar 3 sama dengan A plus B akar 2 plus C akar 6 per 4. Maka nilai A plus B plus C sama dengan opsi yang ditawarkan adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana caranya? Biasanya soal-soal UN itu penyebutnya di sini hanya 2. Kalau nggak 1 per 1 plus akar 2, maka nanti akar 2 yang plus akar 3. Maka di soal kali ini kita menjumpai penyebutnya di sini ada 3. Sehingga nanti cara mengerjakannya akan kita pisahkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama kita kasih kurung 1 plus akar 2, sehingga pengalinya adalah 1 plus akar 2 min akar 3, 1 plus akar 2 min akar 3. Nah, yang berubah tandanya adalah yang di sini plus jadi min. Yang di dalam kurung kita anggap satu kesatuan sehingga dia tidak berubah. Maka ketika 1 dikalikan dengan 1 plus akar 2 min akar 3, nanti hasilnya tetap ya, 1 plus akar 2 min akar 3. Sementara yang bagian penyebut, di sini ada rumus cepatnya adalah 1 plus akar 2 bentuknya sama, akar 3 bentuknya sama, depan sama, belakang sama, tandanya berbeda. Ini adalah hasil dari selisih kuadrat. Sehingga nanti depan ini kalau kita kuadratkan, 1 dikuadratkan adalah 1, 2 kalikan 1 kalikan akar 2, 2 akar 2, akar 2 dikuadratkan tinggal 2. Akar 3 dikuadratkan 3. Nah, di sini penyebutnya masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu kita jumpai di sini ada 1, ada 2, ada min 3. 1 ditambah 2, 3, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka nanti kita peroleh 2 akar 2, sementara yang atas, bagian atas ini tetap, karena kita tidak bisa mengoperasikan lagi. Nah, kalau kita lihat yang bawah di sini masih mengandung akar 2, maka nanti kita kalikan dengan akar sekawannya lah sekali lagi, yaitu akar 2. Ketika dikalikan akar 2, maka nanti jadilah 1 dikalikan akar 2, akar 2, akar 2 kalikan akar 2 sama dengan akar 4 atau 2. Min akar 3 kalikan akar 2, jawabannya adalah min akar 6. Nah, yang bawah adalah akar 2 dikalikan akar 2, 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Bentuk dari pertanyaan ini, A plus B akar 2 plus C akar 6 per 4, ini sudah sama dengan bentuk hasil akhirnya yang kita peroleh tadi, yaitu akar 2 plus 2 min akar 6 per 4. Nah, di sini A itu tidak ada akar 2, tidak ada akar 6. Maka di sini yang berdiri sendiri tanpa akar 2 sama akar 6 adalah 2. Maka kita peroleh A sama dengan 2. B terletak di depan akar 2. Sementara di sini akar 2 tidak ada angka. Kalau tidak ada angkanya berarti dimaksudnya adalah 1. Berarti B-nya sama dengan 1. C adalah di depan akar 6. Di depan akar 6 di sini adalah karena tidak ada bilangannya dianggap 1, maka karena di sini ada tandanya minus, maka jawabannya adalah minus 1. Sehingga pertanyaannya adalah nilai A plus B plus C, kalau kita jumlahkan 2 tambah 1, 3, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah 2. Sampai sini paham ya? Matematika mudah merakyat. Lanjut ke nomor 2. Di sini 2 log akan diulang sebanyak 3 kali. 2 log dari 2 log dari 2 log X sama dengan 1. Tentukan nilai dari X. Opsi yang ditawarkan di sini adalah 4, 8, 16, 32,
dan 64. Nah, untuk mengerjakan ini kita tulis ulang dulu, yaitu 2 log-nya kita ulang sebanyak 3 kali sama dengan 1. Ingat bahwa bentuk A log B sama dengan C itu sama artinya dengan, jadi nanti B-nya ini turun, B-nya turun, kemudian A ini jadi basis dan C-nya jadi pangkat. Maka sama artinya dengan B sama dengan A pangkat C. Jadi bentuk A log B sama dengan C itu sama halnya dengan B sama dengan A pangkat C. Karena logaritma sendiri adalah inverse dari perpangkatan. Sehingga kalau ada permasalahan 2 log ini diulang sebanyak 3 kali, maka 2 log yang paling depan di sini akan saya hilangkan, sehingga turunlah hanya 2 log saja, nanti jadi 2 pangkat 1. Nah, seperti tadi ya. Di sini 2 lognya tinggal 2, tapi 2-nya pindah ke sini 2 pangkat 1 alias 2. Mengacu pada yang tadi, maka 2 log X yang satu ini kita turunkan lagi, maka nanti jadilah sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, ini adalah bentuk yang terakhir. X-nya kita turunkan. Sekali lagi kita pakai konsep yang di atas ini. X-nya kita turunkan, maka jadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16. Maka X-nya adalah 16. Jawabannya adalah C. Sampai di sini paham ya? Matematika mudah merakyat. Oke, next. Lanjut nomor 3. Nah, jika 2021 log X plus 1 per X sama dengan 1 per 2, maka nilai X kuadrat plus 1 per X kuadrat sama dengan. Nah, seringkali kalau kita ujian, mau ujian CPNS, mau ujian UTBK seperti yang saat ini, atau mungkin Olimpiade, biasanya tahun ini, tahun 2021 itu dimasukkan ke dalam soal. Seperti halnya dengan soal nomor 3 di sini, 2021 dimasukkan di dalam soal dan dikombinasikan dengan konsep logaritma. Dan ini kalian harus banyak-banyak latihan, tidak hanya tahun dikombinasikan dengan logaritma, tapi tahun dikombinasikan dengan materi konsep matematika yang lainnya. Opsi yang ditawarkan adalah 2019, 2020, 2021, 2022, dan yang terakhir adalah 2023. Tentunya bagaimana cara mengerjakan, yaitu sama konsep dengan nomor 2 yang tadi. Nah, kita tulis ulang soalnya. Kita ingat kembali, kita tulis di atas lagi ya, bahwa A log B sama dengan C itu sama artinya dengan B sama dengan A pangkat C. Jadi B turun, A-nya jadi basis, C-nya jadi pangkat. Dengan cara yang sama, maka X plus 1 per X nanti akan turun, maka 2021 ini dipangkatkan dengan setengah. Di sini paham ya? Nah, untuk mempermudah cara pengerjaan ini, maka kan di sini pangkat setengah, sementara pertanyaannya adalah dalam bentuk kuadrat. Maka kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga kalau kita kuadratkan yang di sini, itu adalah X dikuadratkan jadi X kuadrat, kemudian 2 kali X kali 1 per X, X dengan 1 per X saling menghilangkan, sehingga tinggallah 2. 1 per X kita kuadratkan, tinggallah 1 per X kuadrat. Nah, 2021 pangkat setengah, kalau kita kuadratkan, setengah sama 2, itu saling menghilangkan, sehingga tinggallah 2021. Karena pertanyaannya adalah X kuadrat plus 1 per X kuadrat, maka nanti 2-nya ini harus pindah ke sebelah kanan, menjadi minus, jadi 2021 dikurangi 2, jawabannya adalah 2019. Maka jawabannya adalah A. Sampai sini paham ya? Matematika mudah merakyat. Next, soal terakhir. Jika A sama dengan A9B6 adalah matriks singular, maka nilai dari 2A per B adalah, opsi yang akan ditawarkan adalah 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, kita harus tahu dulu apa sih artinya matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Biasanya disimbolkan dengan pagar lurus gini ya. Kita membacanya adalah determinan A sama dengan 0, atau bisa aja ditulis det A sama dengan 0. Itu ya sama saja ya. Nah, kalian harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan determinan. Determinan kalau dari matriks 2x2 di sini, maka nanti kalikan silang saja, yaitu A6, 6A dikurangi dengan 9B. Jadi A6 dikurangi dengan 9B. 6A dikurangi 9B sama dengan 0. Oke. Kemudian nanti 6A min 9B pindah ke ruas kanan jadi plus, yaitu 6A sama dengan 9B. Kemudian A per B-nya adalah 9 per 6. Yang tidak lain adalah A per B-nya bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Sementara pertanyaannya di sini adalah 2A per B. Nah, 2A per B itu bisa kita ubah menjadi 2 dikalikan dengan A per B. A per B nilainya sendiri adalah 3 per 2. 2 dengan 2 bisa kita cancelasi sehingga jawabannya adalah 3. Maka jawabannya adalah C. Nah, mudah ya, matematika mudah merakyat. Cukup sampai sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga buat adik-adik yang ingin ikut ujian UTBK SNMPTN, semoga lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.